Saudara-saudariku yang terkasih, pertama pastinya kami berdua, Romo Wahyu dan saya, Romo Iin, menghaturkan terima kasih kepada Romo Joko, umat di Hati Kudus yang memperkenankan kami untuk misa. Bersyukur atas rahmat tahbisan. Kami tahbisan di tempat ini, di gereja ini pada tanggal 14 Agustus 2006. Berarti Dwi Windu perayaan kami. Tema yang diambil adalah God is good, Allah itu baik, karena kami merasa dan merefleksikan bahwa Allah memang benar-benar baik di dalam perjalanan hidup kami, dan semoga kami juga mampu mewartakan hal yang baik kepada semakin banyak orang. Kami juga salut dengan panitia pada waktu itu, yakni orang muda Katolik di paroki ini dan orang muda Dehonian yang mencoba mengemas acara dan menjadi panitia tabisan. Mungkin jarang ya tabisan dipanitiai atau diorganisir oleh orang muda Katolik, kebanyakan oleh yang senior-senior. Tetapi paroki ini menunjukkan, membuktikan bahwa orang muda Katolik juga mampu untuk berkarya bagi gereja. Maka limpah terima kasih kepada perayaan waktu itu dan hingga saat ini. Kalau hari ini gereja di seluruh dunia, mungkin ada perbedaan ya. Perayaan Maria diangkat ke surga sejatinya tanggal 15 Agustus. Tetapi biar umat semakin banyak merayakan, digeser pada hari ini. Kalau kita melihat peristiwa Maria diangkat ke surga, kita coba sejajarkan dengan peristiwa Yesus naik ke surga. Ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya bahwa Yesus dan Maria dimuliakan di dalam surga dengan tubuh dan jiwanya. Perbedaannya jelas dari kata yang dipakai. Mau menunjukkan hakikatnya. Kalau Yesus itu naik ke surga, ascensio atau ascension itu dipakai sebagai ungkapan untuk mengatakan bahwa Yesus mulia karena kekuasaan Allah sendiri yang ada di dalam dirinya. Sedangkan Maria itu assumption. Dia naik, dia dimuliakan, diangkat, dinaikkan ke surga. Kita punya bayangan bahwa Yesus itu sudah mulia jiwa raganya di dalam surga. Maria itu ada daya yang menariknya. Pastinya karena relasi dekat antara Yesus dan Maria. Ajaran atau dogma tentang Maria diangkat ke surga memang di dalam Injil tidak ada, tetapi bacaan pertama tadi melukiskan dengan jelas bahwa sosok itu adalah Maria yang digambarkan ada di dalam surga. Saya hendak menggarisbawahi bahwa Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya, mau mengatakan betapa mulia tubuh kita juga. Mungkin ada pandangan pada zaman dulu bahwa yang penting jiwanya ya. Tetapi ternyata karena dalam keyakinan iman kita bahwa kita akan dibangkitkan jiwa dan raga kita. Mungkin ya bukan yang kulit yang ada sekarang ya, tapi bayangan secara teologis itu mau menggambarkan bahwa fisik tubuh badani kita juga penting. Maka Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya mau menggambarkan betapa penting juga tubuh kita. Maka di dalam Injil hari ini digambarkan ketika Maria bergegas berjalan menemui Elizabeth, di situ ada kata-kata bergegas. Orang berjalan pasti memakai kaki. Tetapi dia bukan berjalan pelan-pelan, tetapi bergegas. Kemudian gambaran ketika di dalam rahim Elizabeth ada bayi, ketika Maria menyampaikan salam, apa yang terjadi? Bayinya, kata yang dipakai tadi adalah melonjak, bukan hanya ngolet gitu ya, tetapi melonjak. Bayangkan melonjak, leap in joy, atau mungkin secara
penuh sukacita. Kalau kita menafsirkan dari kata-kata fisik ini, kata-kata yang lahiriah, bahwa secara fisik ternyata ketika Yesus itu hadir di dalam diri kita, ada nilai lebih di dalam jiwa dan raga kita. Maka mari kita menghargai tubuh kita juga. Maka tidak heran kita tidak dilarang untuk menghias tubuh kita semakin rupawan, atau mungkin juga menggunakan otak kita untuk berpikir secara lebih lagi, menggunakan kaki kita untuk berjalan bergegas, untuk membantu sesama misalnya, menggunakan hati kita juga untuk merasakan penderitaan orang lain, menggunakan talenta yang ada di dalam tubuh kita, dan seterusnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, semoga perayaan hari ini tubuh dan raga kita juga akan semakin berguna untuk memuliakan Tuhan. Kata Magnificat itu sangat terkait dengan mengagungkan. Kalau kita menggunakan magnifier atau kaca pembesar, itu adalah fungsinya memperbesar, menggedekan ya, membuat semua menjadi lebih optimal. Romo Wahyu mau menambahkan sesi kedua. Terima kasih Romo En. Biar komplit katanya. Kalau Romo En tadi mengajak kita melihat bahwa ketika Ibu Maria itu membawa Yesus, yang terjadi adalah sukacita. Terjadi adalah orang digerakkan. Nah, saya ingin mengajak kita berfokus kepada bacaan pertama. Ternyata ketika Ibu Maria membawa Yesus, membawa kabar gembira kepada banyak umat manusia, yang terjadi sebaliknya. Ada yang namanya naga, antikristus, mereka yang tidak setuju dengan kabar gembira, itu menolak. Yang terjadi adalah tadi kita dengarkan, ada wanita berselubungkan matahari, bermahkotakan bintang, menginjak bulan. Dia hadir membawa Kristus ke dunia, itu ada lawannya, yakni naga, yang adalah simbol nyata dari antikristus. Mereka yang tidak setuju Kristus hidup di tengah-tengah kita. Yang menarik adalah ini Bapak Ibu, saudari-saudara, suster dan Romo, bahwa ketika naga itu yang mengerikan dan menakutkan mengancam, Ibu Maria itu apakah tidak punya kuasa dari Allah untuk melawan? Ada. Tetapi Ibu Maria memilih untuk membawa bayi itu, diserahkan kepada Bapa di surga, dan dia ikut ditaruh di tempat di mana sunyi, sepi, tidak berhadapan langsung dengan si naga. Si naga bukan orang Batak ya, yang saya maksud di sini ya. Itu pertanda bahwa Ibu Maria ketika berhadapan dengan ancaman, mungkin kalau zaman sekarang ya perundungan, persekusi, atau juga hal-hal yang buruk terjadi, Ibu Maria memilih untuk berani menyerahkan diri kepada Allah. Ibu Maria memilih untuk menghindari peperangan dengan cara menyepi, tidak reaksi. Dan inilah yang bagi saya baik sekali saya renungkan pada hari yang sangat berbahagia ini adalah bahwa ketika Ibu Maria berhadapan dengan persoalan, ia berani menunjukkan kepada kita bahwa main kuasa, main kekerasan, api balas api, gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu bukanlah solusi. Yang ia berikan kepada kita sebagai orang beriman adalah kita berani membuat pilihan untuk menjunjung kasih, kerendahan hati, perdamaian, dan harapan ketika menghadapi ancaman-ancaman kehidupan. Saya yakin kita semua tahu yang namanya Dewi Kuan Yin ya. Sejauh saya tahu kisahnya, dia pernah dimintai tolong Sang Buddha untuk mengambil kitab suci di India. Dia adalah Dewi Kemurahan Hati. Dan ketika dia melakukan misi itu, dia berhadapan dengan raksasa. Saya lupa namanya, ada raksasa yang melawan dia. Dan juga ada babi bertaring panjang, ya, itu ingin menyerangnya dengan senjata.
Tetapi yang menarik adalah Dewi Kuan Yin itu menghadapinya dengan bunga teratai. Tidak dengan pedang, tidak dengan golok atau gebuk atau gada atau tombak. Tidak, tetapi dengan bunga. Artinya apa? Ancaman hidup itu ternyata bisa kita hadapi dengan kelembutan hati, dengan kasih. Saya rasa inilah pesan Ibu Maria yang baik bagi kita ketika kita membawa Kristus, membawa hidup dalam kehidupan sehari-hari berhadapan dengan ancaman. Tetapi kita justru ingin mengajak bahwa ini loh, kita bisa menghadapinya dengan kelembutan, dengan kasih, dengan menjunjung damai. Kemarin saya melihat di Instagram ada salah satu akun yang memasang sebuah video yang isinya mengata-ngatai orang kafir. Jangan bergaul sama orang kafir. Kita maksudnya orang-orang yang tidak mengenal itulah ya, yang makan babi mungkin gitu ya kita. Karena nanti berbahaya. Saya baca komennya, biasanya kan kalau ada orang komen kayak gitu, posting kayak gitu, dihina ya, dihabisi oleh netizen ya. Itu postingan teman-teman Katolik itu sangat bagus. Cuman dikasih smile, dikasih LOL, dikasih wah gua kafir dong. Nah, tidak ada nada membalas, mengancam atau justru menyerang balik. Tapi dihadapi dengan guyon, dengan santai. Atau kemarin belum lama ini kita mendapatkan hal yang sangat menyedihkan bahwa lihat, Allah Tritunggal itu adalah Bapa, Putra, dan Maria di dalam sebuah buku pelajaran. Kita menghadapinya tidak dengan wah langsung bakar-bakaran gitu ya. Kita santai, kita proses dengan baik, dengan penuh kasih, selesai. Tidak harus dengan cara yang wah gitu ya. Tidak dengan cara naga. Maka mari kita bersyukur pada hari ini di mana Maria diangkat ke surga, kita diajari oleh Ibu Maria bagaimana kita berhadapan dengan tantangan, dengan ancaman, dengan bahaya, tidak dengan main kuasa, main kekerasan, tetapi kelembutan hati, kasih, dan juga benar-benar menjunjung tinggi damai. Semoga ini menginspirasi kita sehingga kita akhirnya nanti layak diangkat juga ke dalam kemuliaan Bapa di surga. Tuhan memberkati. Amin.